Ada kabar gembira datang dari dunia medis. Seorang balita di Inggris berhasil sembuh dari gangguan pendengaran setelah menjalani terapi gen yang inovatif tentunya. Ini adalah yang pertama di dunia. Opal Sandy, seorang balita dari Oxfordshire, Inggris, baru saja melewati momen yang luar biasa 6 bulan setelah menjalani terapi gen yang inovatif ini. Opal kini bisa mendengar suara lirik seperti bisikan dan mulai belajar bicara. Opal sendiri sebelumnya terlahir dengan kondisi auditory neuropati yang membuatnya tidak bisa mendengar sama sekali. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan saraf yang menghubungkan telinga bagian dalam dengan otak. Gen terapi ini diberikan melalui infus ke telinga dan bertujuan menggantikan DNA yang rusak penyebab gangguan pendengaran bawaan yang dialami oleh Opal. Saat ini, Opal turut serta dalam uji klinis yang sedang mencari pasien di Inggris, Amerika Serikat, dan juga Spanyol. Ibu Opal sendiri tentunya sangat bahagia sekali dan menyatakan bahwa hasilnya ini sangat luar biasa. 4 weeks when we initially heard her turning to clapping, that I was like mind blown that it had worked. Like I've sat behind Opal countless times when she's had to us ridiculously loud noises blurred through speakers in a sound booth, and she's never once turned. So to see that happen is yeah, mind blowing. Sebelumnya Ibu Opal ini agak skeptis karena untuk terlibat dalam percobaan terapi ini adalah keputusan yang berat. Ibu Opal juga bercerita bahwa kakak Opal, yaitu Nora yang berusia sekarang 5 tahun, juga mengalami gangguan pendengaran yang sama dan menggunakan implan koklea elektrik sekarang ini. Alat ini tidak membuat suara menjadi lebih keras seperti alat bantu dengar, melainkan memberikan sensasi mendengar dengan menstimulasi langsung saraf pendengaran yang terhubung ke otak, melewati sel rambut sensorik suara yang rusak di bagian telinga dalam yang disebut dengan koklea. Berbeda dengan implan koklea, terapi gen menggunakan virus yang tidak berbahaya yang dimodifikasi untuk mengirimkan salinan gen yang bernama OTOF, yang sehat ke dalam sel-sel tersebut. Opal sendiri menjalani terapi ini pada telinga kanan dengan anestesi, sementara implan koklea dipasang di telinga kirinya. Hanya beberapa minggu kemudian, Opal sudah bisa mendengar suara keras seperti tepukan tangan di telinga kanannya. Dan setelah 6 bulan, dokter di Edinburgh Hospital, Cambridge memastikan bahwa telinga kanan Opal sudah memiliki pendengaran yang hampir normal, bahkan untuk suara yang sangat pelan. Para ahli sendiri berharap terapi ini juga bisa efektif untuk jenis gangguan pendengaran berat lainnya, karena lebih dari separuh kasus kehilangan pendengar pada anak-anak memiliki penyebab genetik. Harapan Profesor Manohar Barnes adalah kita bisa mulai menggunakan terapi gen pada anak-anak usia dini sehingga pendengaran mereka benar-benar pulih dan mereka tidak perlu menggunakan implan koklea atau teknologi lain yang harus diganti. This particular trial was for children who have an OTOF gene variant that does not produce a particular protein that they need for hearing, and the surgery involves approaching the like a cochlear implant, infusing a virus that makes the cells produce the protein that they're missing. For Opal, this is a very big change because before the gene therapy, she had profound hearing loss. That means she couldn't hear any sounds in that ear at all, even when they were very loud. And now she can hear sounds at a very soft level, almost in the normal range for children her age. Daddy kiss, mummy kiss. Mwah. Ya, gangguan pendengaran akibat variasi gen OTOF biasanya baru terdeteksi pada anak usia atau 2-3 tahun ketika keterlambatan bicara mulai terlihat. Namun, tes genetik untuk keluarga yang berisiko sudah tersedia di Inggris di National Health Service itu sendiri. Ya mungkin untuk di Indonesia kita butuh beberapa tahun lagi, tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat. Profesor Manohar Barnes juga menyatakan semakin muda kita bisa mengembalikan pendengaran anak, semakin baik. Sebab plastisitas atau kemampuan beradaptasi otak mulai berkurang setelah mereka berusia sekitar 3 tahun. Pengalaman Opal ini bersama dengan data ilmiah lainnya dari uji klinis ini akan dipresentasikan di American Society of Gene and Cell Therapy in Baltimore, Amerika Serikat. Tentunya kisah Opal ini menjadi harapan baru bagi para penyandang tunarungu khususnya anak-anak karena terapi gen ini berpotensi menawarkan masa depan yang lebih cerah dengan dunia penuh suara untuk semua. Terima kasih banyak, semoga informasi ini bermanfaat. Silakan like, share, komen, dan juga subscribe.